Pipa-pipa bekas seperti ini teman-teman biasanya hanya dibuang saja atau hanya dirosokkan. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara membuat alat dari pipa bekas seperti ini, yang dimana alat ini nanti bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja. Oke teman-teman, alat apa yang akan saya buat dan bagaimana cara pembuatannya, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk bahan pertama di sini kita siapkan satu pipa. Untuk ukurannya panjangnya nanti menyesuaikan saja. Saya menggunakan pipa ukuran setengah inch ya, atau nanti bisa kita ubah juga dengan menggunakan ukuran 3/4, tergantung sisa pipa yang ada di rumah kita teman-teman. Kemudian di sini untuk pipanya kita potong. Untuk ukurannya nanti panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm. Kita potong 2 buah teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi 2 buah, untuk panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, kita ukur dari samping, ukurannya 1 cm ya, dua-duanya kita ukur. Kemudian kita potong tapi tidak sampai terpotong, jadi istilahnya kita coak saja teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi sudah kita coak atau kita potong tapi tidak sampai terpotong. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu sambungan T ya teman-teman. Ini ukurannya harus sama dengan ukuran si pipanya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan ukuran yang setengah in, ini harus yang setengah in. Kalau menggunakan ukuran yang 3/4, harus menggunakan ukuran yang 3/4 ya teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah pada bagian yang tidak kita coak, kita masukkan ke sebelah sini, sebelah kanan dan juga sebelah kiri seperti ini. Jadi ukurannya sejajar yang kita coak ya teman-teman. Kita masukkan sampai mentok. Nah seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang biasanya hanya kita buang ketika sudah tidak terpakai, atau misalkan teman-teman tidak punya, bisa beli. Ini harganya sangat murah sekali di toko online. Kalau misalkan tidak ada, bisa di toko bangunan terdekat dari rumah kita ya. Ini adalah gergaji besi yang biasanya hanya kita buang saja. Nah ini kita masukkan ke bagian sebelah sini, ke bagian pipa yang sudah kita coak ya. Jadi seperti ini, mata gergajinya menghadap ke arah belakang. Kita masukkan sedikit, kemudian kita lipat juga pada bagian sebelah sini seperti ini. Nah kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah membentuk seperti lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi, yaitu pipa yang ukurannya sama dengan ini. Pipanya untuk panjangnya nanti menyesuaikan saja. Kita masukkan ke bagian sebelah sini. Nah contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi alat ini sudah bisa kita pergunakan teman-teman. Untuk bagian sini nanti bisa kita sesuaikan saja, bisa kita putar. Jadi ini bisa kita putar ke arah sini ya, atau kita putar ke arah sebelah sini. Nanti tergantung kita cara menggunakannya. Oke teman-teman, jadi alat yang sudah kita buat tadi ini bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh ya teman-teman, di sini saya ingin membersihkan rumput. Tadi sudah saya bersihkan seperti ini, tapi tangan saya kotor karena langsung bersentuhan dengan si rumput dan juga pada bagian tanahnya. Jadi seperti ini. Dan ini pun akan membuat jari pada bagian sela-sela kuku ini juga kotor ya teman-teman. Jadi alat yang sudah kita buat tadi bisa kita pergunakan untuk membantu kita membersihkan rumput. Contohnya seperti ini. Pada bagian sebelah sini gergajinya ada mata gergajinya ya. Meskipun sudah tidak tajam, tapi ini bisa kita manfaatkan.
Jadi caranya seperti ini, tinggal kita garukan saja. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ini bisa sangat bermanfaat sekali buat kita untuk membersihkan area sekitar rumah kita. Nah, takutnya kalau misalkan kita menggunakan tangan, nanti di bagian sini ada paku ataupun ada pecahan kaca, dan itu akan sangat beresiko sekali buat kita ketika tanpa menggunakan alat pengaman. Tapi ketika kita menggunakan alat ini, jadi kita jauh lebih aman teman-teman. Bisa terlihat ya. Jadi terpotong dengan sangat mudah sekali. Bisa terlihat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Kalau untuk bagian pegangannya ini menyesuaikan saja, nanti bisa kita ganti yang panjang maupun yang pendek. Nah, bisa terlihat teman-teman, langsung bersih ya. Tinggal kita garukan saja seperti ini. Sangat mantap sekali. Oke teman-teman, jadi untuk pada bagian sisa-sisa rumputnya ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan alat yang kemarin sudah saya buat teman-teman. Di sini ya, belum saya bereskan. Nah, ini dari kipas bekas. Ini tinggal kita pergunakan saja untuk menggaruk sisa-sisa rumput yang sudah kita bersihkan tadi. Jadi bercampur dengan tanah ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita garuk saja. Dia akan terkumpul dengan sangat mudah sekali. Sangat mantap sekali bukan teman-teman? Jadi dua alat ini saya buat dari barang bekas saja teman-teman. Jadi barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita bisa kita manfaatkan kalau kita tahu cara bagaimana mengolahnya. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti ini. Keren dan sangat mantap sekali.